warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Halo semua, apa kabar? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi yang cukup penting. Di sini saya akan menjabarkan atau memaparkan sebuah rancangan ide usaha yang mungkin bisa kita lakukan bersama-sama baik saat ini maupun di masa depan. Nah, di sini rancangan ide usaha yang terpikir oleh saya yaitu Modern Market Stationery. Ya, dari namanya cukup kita kenal. Kalau orang bilang usaha ini bisnis ATK, alat tulis dan kantoran. Tapi perbedaannya yaitu bisnis ini telah terupgrade sesuai perkembangan zaman. Jadi adalah perbedaannya dari ATK-ATK yang biasa kita jumpai di sekitar kita. Nah, bisnis ini seperti yang saya katakan tadi, bisnis ini bergerak dalam bidang jual, penawaran atau penjualan terhadap peralatan dan perlengkapan alat-alat tulis dan perkantoran, namun lebih terupgrade, lebih mengikuti perkembangan zaman, di mana produk-produknya itu yang ditawarkan itu sangat-sangat estetik semua. Jadi telah terupgrade dari ATK-ATK yang seperti biasanya. Cukup menggugah peminat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Eka Rena Fitasari Sirait dengan NPM 1914151056. Saya mahasiswi dari Kehutanan kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tunggu apa lagi? Saya akan memaparkan mengenai pengenalan ide usaha. Ya, secara umum, bisnis ATK yang telah kita ketahui merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang jual beli alat-alat tulis dan perkantoran yang banyak diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pelajar serta pekerja kantoran dan maupun masyarakat biasa. Nah, alasan mengapa saya memilih rancangan ide usaha tersebut, ternyata usaha ini cukup memiliki peluang yang besar dalam kewirausahaan, dalam sebuah entrepreneur. Karena apa? Karena dalam bisnis ini, setiap barang yang ditawarkan akan selalu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, baik itu pelajar, baik itu pekerja kantoran, baik itu rumah tangga, pasti akan membutuhkan barang-barang yang ditawarkan dari bisnis ini. Apalagi bisnis ini menyediakan barang-barang yang estetik begitu dan harganya terjangkau. Lebih spesifiknya, bisnis ini dipilih karena tergolong mudah untuk dijalankan, tahan lama karena barang-barang yang ditawarkan itu tidak rentan terhadap waktu atau expired, nggak ada expirednya, dan kegiatan operasionalnya tidak ribet. Visi dan misi dari rancangan ide usaha ini yaitu yang pertama memasarkan produk-produk alat tulis dan kantor, yang kedua mencapai standar kualitas tertinggi pada kepuasan pelayanan konsumen. Jadi konsumen nomor 1 begitu. Yang ketiga menyediakan layanan untuk semua jenis alat tulis dan kantor. Ya, seperti yang saya katakan tadi, barang-barangnya berbeda dari ATK-ATK lainnya. Gitu. Jadi barang-barang yang kita tawarkan itu sudah terupgrade semua. Jadi meskipun ada yang sama, ada yang biasa, namun di sini kita fokuskan ke yang unik-unik begitu. Bagaimana cara pengelolaan ide usaha tersebut? Di sini saya menyajikan dua pengelolaan ide usaha ini, yaitu usaha tersebut akan dikelola secara offline dan online. Namun dikhususkan secara offline. Pengelolaan secara offline dilakukan transaksi tatap muka
di antara penjual dan pembeli. Jadi kita bertransaksi, berinteraksi langsung kepada pembeli di tempat usaha tersebut, di tempat begitu. Sedangkan secara online akan dilakukan dengan cara melakukan penawaran di beberapa e-commerce. Nah, pengelolaan usaha secara online ini dilakukan jika memungkinkan, jika usaha ini sudah cukup dikenal orang dan cukup diminati. Jadi kita melakukan pengelolaan usaha secara online untuk membantu para pembeli yang ingin membeli di tempat usaha kita begitu. Target customer-nya di sini saya menyajikan yaitu yang pertama ada pelajar tentunya, mahasiswa, rumah tangga, perkantoran, industri kreatif, dan orang-orang yang memiliki hobi khusus. Contohnya hobinya yang melukis, menggambar. Nah, sangat-sangat memerlukan barang yang kita tawarkan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap barang yang kita tawarkan pasti diperlukan oleh masyarakat sekitar. Jadi, peluangnya cukup besar. Hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan bisnis ini, yaitu yang pertama, mencari lokasi yang strategis. Ini salah satu hal terpenting dalam perencanaan bisnis ini. Yang kedua, melengkapi peralatan dan barang yang diperlukan. Yang ketiga, mencari supplier yang murah meriah. Untuk supplier, di sini kita memfokuskan pada usaha-usaha kerajinan tangan atau kerajinan rumah tangga yang menciptakan produk-produk yang kita butuhkan seperti peralatan, alat-alat tulis dan perkantoran yang unik, estetik, dan cukup menarik. Jadi kita bisa bekerja sama dengan usaha-usaha kerajinan rumah tangga sehingga kita juga bisa meningkatkan potensi-potensi dari kerajinan rumah tangga yang bergerak, pengrajin rumah tangga kecil-kecilan. Jadi kita juga bisa membantu mereka dalam usaha mereka begitu. Yang keempat itu melakukan promosi usaha. Nah, kelebihan dari usaha ini yaitu membuka usaha atau alat tulis, peralatan tulis, kantor ataupun sekolah itu tidak merepotkan sebagai pelaku usaha, di mana kegiatan operasional yang dilakukan hanyalah belanja rutin, harian, mingguan, atau bulanan untuk memenuhi stok barang dagangan. Selanjutnya, tinggal menunggu dan melayani para konsumen yang datang. Ini dilakukan jika pengelolaan usahanya secara offline. Namun, kalau offline, dengan melakukan penawaran kepada e-commerce mungkin agak sedikit ribet, apalagi kalau untuk masalah online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pengelolaan usaha secara online ini akan dilakukan jika usaha yang kita rancang, usaha yang kita jalankan ini telah dikenal oleh banyak orang. Jadi dengan pengelolaan secara online kita bisa membantu orang yang ingin membeli barang yang kita tawarkan gitu. Contohnya dari luar kota, dari tempat-tempat yang jauh dari lokasi kita yang ingin membeli barang kita. Selain mudah dijalankan, peluang usaha jualan alat tulis kantor ataupun sekolah ini juga dapat dimulai dengan modal kecil-kecilan seperti ATK-ATK yang sering kita jumpai di sekitar kita. Jadi, bagi yang memiliki modal minim, tidak perlu takut untuk mencoba usaha ini, karena pada dasarnya usaha ini dapat dimulai dengan menyesuaikan modal yang dimiliki. Ya, itu sangat benar sekali. Namun, di sini juga saya akan memaparkan kekurangannya agar
kita semua tahu dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis yang kita jalankan itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak bisa memfokuskan pada kelebihannya saja begitu. Jadi kita bisa mengetahui kekurangannya untuk mengantisipasi ke depannya. Nah, untuk kekurangan rancangan ide usaha ini yaitu hambatan yang paling sering dihadapi para pelaku usaha alat tulis kantor yaitu persaingan usaha yang cukup padat. Seperti yang kita ketahui, banyak ATK-ATK yang di sekeliling kita yang membuka bisnis, namun secara kecil-kecilan begitu. Tapi untuk bisnis yang kita tawarkan ini, bisnis yang lebih besar dari ATK-ATK yang biasanya begitu. Jadi ini termasuk sebuah bisnis yang sudah termasuk cukup besar karena kita barang yang ditawarkan itu cukup karena kita menawarkan barang yang berbeda dari ATK-ATK yang lain gitu. Kita menawarkan barang-barang yang menarik, unik, estetik, dan semacamnya begitu. Tingginya kebutuhan alat tulis kantor dan mudahnya menjalankan bisnis ini membuat sebagian besar masyarakat tertarik menekuni peluang bisnis ATK ini, sehingga jumlah pedagang ATK semakin meningkat dan persaingan pasarnya semakin ketat. Untuk bisnis yang ingin memulai bisnisnya secara kecil-kecilan, mungkin ini salah satu hambatannya. Tapi kalau mungkin ingin di-upgrade seperti bisnis contoh rancangan usaha yang saya tawarkan ini, mungkin peluang hambatannya ini sedikit berkurang karena peminat kepada kita itu mungkin akan banyak dan lebih besar daripada yang ATK-ATK yang sekeliling kita tawarkan begitu. Kendala lainnya yaitu kenaikan harga bahan baku yang sering terjadi, apalagi pada momentum tertentu seperti kenaikan kelas atau memasuki tahun ajaran baru. Biasanya harga alat tulis menjadi lebih mahal dibandingkan harga biasanya, sehingga harus menyediakan stok barang jauh-jauh hari sebelum momentum tersebut tiba. Nah, untuk ini bisa kita atasi dengan cara membuat gudang stok. Jadi, kita membuat gudang stok untuk pemenuhan kebutuhan di sewaktu-waktu tiba saatnya kayak kenaikan kelas atau memasuki tahun ajaran baru. Namun, gudang stok ini dapat terkontrol dengan baik begitu. Tidak asal gudang stok biasa begitu. Jadi kita tetap merawat persediaan yang kita miliki sehingga tidak mengurangi harga nilai jual untuk nantinya begitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh desain dari rancangan bisnis modern market stationery yang ditawarkan. Makanya sesuai yang saya katakan tadi bahwa bisnis ini bukan seperti ATK-ATK yang sering kita lihat atau yang ada berada di depan sekolah atau di samping sekitar sekolah kita dulu. Jadi memang bisnis ini cukup besar dan memerlukan cukup modal yang cukup besar, namun kemungkinan peluang berjalannya usaha ini juga cukup besar. Jadi tidak ada ketakutan dalam menjalankan bisnis ini. Karena sesuai yang saya katakan tadi, bisnis ini menawarkan produk-produk yang cukup menarik dan menggugah selera para anak-anak milenial gitu. Apalagi seperti saya, pecinta koleksi barang-barang unik, menarik, mungkin saya akan mudah tergiur gitu jika melihat barang ini menarik gitu. Saya akan langsung membeli gitu karena tidak ingin ketinggalan zaman dan memiliki kepuasan tersendiri jika memiliki barang yang unik gitu. Barang yang ditawarkan seperti peralatan alat tulis dan kantoran seperti biasanya, namun berulang kali dikatakan barang yang ditawarkan itu lebih menarik perhatian daripada ATK-ATK yang lainnya.
dapat kita lihat barang yang ditawarkan pada umumnya seperti ini. Namun untuk bisnis kita kali ini, barang yang ditawarkan seperti memiliki kualitas yang lebih tinggi begitu. Jadi perhatian pembeli itu terfokus pada koleksi-koleksi barang yang kita tawarkan. Dapat kita lihat dari beberapa contoh yang saya ambil dari Google, mungkin bisa menjadi panduan untuk penyediaan barang estetik dalam rencana bisnis ini. Sangat menarik, bukan? Nah, sistem strategi pemasaran. Untuk mendukung pemasaran produk alat tulis kantor, strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan penawaran atau diskon atau bonus tertentu pada saat-saat khusus. Misalnya seperti saat tahun ajaran baru, kenaikan kelas, atau event-event kalau usaha ini telah berjalan lama, event-event seperti ulang tahun usaha ini, atau apapun itu, atau dari sponsor yang kita dapat begitu. Jadi banyak strategi pemasaran yang bisa dilakukan karena pada saat-saat tersebut permintaan konsumen cenderung meningkat hingga berlipat-lipat ganda. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia sangat suka dengan diskon. Di samping itu juga dapat menyebarluaskan informasi bisnis ATK dengan membagikan brosur atau pamflet di sekitar lokasi usaha sehingga keberadaan bisnis diketahui masyarakat sekitar. Seperti di tempat saya, penjualan alat-alat tulis dan kantor itu cukup biasa-biasa aja, tidak ada yang menawarkan seperti gambar yang saya tampilkan tadi, sehingga keinginan untuk membeli barang tersebut hanya sekedar untuk kebutuhan belaka saja begitu. Jadi kalau kita perlu, ya udah kita beli begitu. Tidak ada perhatian khusus terhadap barang yang ditawarkan. Makanya saya ingin membangun dengan rancangan ide usaha ini, semoga saja tercapai begitu. Karena di tempat saya yang modern market stasioner ini cukup jauh kalau untuk menjual barang yang high estetik begitu. Jadi pelajar-pelajarnya menggunakan barang-barang peralatan yang biasa aja, yang sesuai dengan memang khusus untuk kebutuhan belaka saja begitu. Dan akhirnya berkembang ke banyak orang melalui teknik pemasaran word of mouth, dari mulut ke mulut. Di sana ada jual buku estetik loh, di sana ada jual pena bagus loh begitu. Jadi bisnis yang kita jalankan ini dapat dikenal orang-orang banyak gitu, sampai keluar kota, sampai ke seluruh penjuru dunia gitu. Nah, untuk mengakhiri pemaparan saya ada mengutip kata-kata bijak dari seorang yang terkenal. Dia mengatakan bahwa memutuskan jadi pengusahaan itu bukan berarti tidak berprestasi di bidang akademis. Lebih bagus kita menjadi seorang pengusaha, kita berprestasi, dan memiliki usaha sendiri begitu. Jadi sudah kita memiliki prestasi di bidang akademis, kita juga mampu mendirikan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan sendiri bagi diri kita sendiri begitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Semoga informasi rancangan ide usaha ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa.